Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan memberikan kesaksian hidup dari orang-orang yang Tuhan pernah selamatkan dan yang pernah melayani Tuhan dan yang pernah hidup di dalam dunia dengan begitu panjang anugerah Tuhan bagi mereka, dan semua perbuatan-perbuatan pelayanan-pelayanan mereka dari masa muda hingga masa tua menjadi satu kesaksian yang hidup bagi setiap kami yang masih hidup. Kami berterima kasih Tuhan untuk malam hari ini, di mana almarhumah yang Tuhan sudah karuniai umur 100 tahun dan Engkau panggil pulang ke rumah Bapa. Engkau yang sudah memberikan anugerah yang begitu besar, Engkau yang sudah memakai beliau, dan iman yang Tuhan sudah berikan kepada beliau, Tuhan sudah pakai untuk dia turunkan iman kepada semua anak-anak cucu. Dan kami berdoa untuk semua anak-anak cucu di tempat ini, iman sejati yang sudah diterima dari nenek mereka sungguh-sungguh diturunkan kembali kepada anak-anak cucu di masa-masa yang akan datang. Tuhan, pakai hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Hari ini saya akan membahas tentang umur 100 tahun. Dan saya akan kaitkan dengan angka 0 dan 1. Dan saya akan membahas 4 poin angka 0 dan 1. Lalu 1, 0, 0, dan 1. Dan nanti saya akan kaitkan dengan kata Adam di dalam Alkitab. Kita akan melihat Kejadian pasal yang kedua, ayat ke-7. Saya akan bacakan ayat ini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saya baca sekali lagi. Tuhan membentuk manusia. Bahasa aslinya adalah Adam. Tuhan membentuk Adam dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah Adam itu menjadi makhluk yang hidup. Bagian yang kedua saya akan ajak baca di dalam kitab Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-15. Saya akan baca dari ayat ke-47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Ini adalah kebaktian, kedukaan yang saya pimpin kepada almarhum atau almarhumah yang paling tua. Biasanya almarhum yang saya pimpin tidak setua 100 tahun, dan almarhumah yang saya pernah pimpin kebaktian perhimpunan tidak pernah yang berumur 100 tahun. Saya punya nenek dari jalur mama waktu meninggal umur 94 tahun. Saya lihat dia saja sudah begitu tua, apalagi umur 100 tahun. Kita bersyukur ada orang yang Tuhan kasih anugerah bisa sampai umur 100 tahun. Angka 100 ada angka 1, ada 0, dan ada 0. Ini bukan khotbah Hong Sui, saudara ya. Di dalam Alkitab kita melihat ada angka yang sangat penting, yaitu angka 1. Angka 1 merupakan angka dari 0 menjadi 1. Poin pertama saya akan membahas dari 0 menjadi 1. Tuhan menciptakan manusia adalah Tuhan yang memulai dari penciptaan 0 menjadi 1. Dari yang tidak ada menjadi ada. Setelah manusia diciptakan dengan cara dari tidak ada menjadi ada, maka seumur hidup manusia, setiap detik, setiap menit, setiap hari, selalu memulai pengalaman hidup dari 0 menjadi 1. Kita bangun pagi, belum pernah alami hari siang hari itu. Maka kita waktu dari pagi mau menuju ke siang, kita tidak punya pengalaman dari 0 menjadi 1. Setelah kita menuju ke siang, kita punya pengalaman pagi karena sudah lewat. Tapi kita belum punya pengalaman masuk ke sore. Begitu lewat ke sore, sekarang kita sudah punya pengalaman siang. Setelah sore, kita belum punya pengalaman pagi.
Loh, bukankah tadi sudah pagi? Karena hari sudah berganti. Setiap detik, setiap menit, setiap hari, setiap tahun, kita selalu menginjakkan kaki melewati angka 0 menuju 1. Kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Supaya setiap detik manusia menghargai anugerah Tuhan. Tuhan bukan kasih anugerah yang sudah basi. Tuhan setiap detik kasih kita pengalaman hidup yang baru. Amin. Dari 0 menjadi 1, itu tidak mungkin bisa dikerjakan oleh siapapun kecuali dimulai oleh Tuhan. Bumi belum ada, masih 0. Tumbuhan belum ada, masih 0. Dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, nanti di akhir saya akan jabarkan dari yang tidak ada menjadi ada dihubungkan dengan kasus Adam. Poin kedua yang saya mau bahas mengenai angka tadi, yang pertama 0 ke 1. Lalu yang poin kedua adalah dari 1 ke 0. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia melihat semua yang Tuhan sudah ciptakan dan sudah ada. Manusia mulai merusak alam. Manusia melihat yang ada, mulai manusia menggali alam, mengambil semua hasil bumi untuk kepentingan diri sendiri. Dan manusia akhirnya merusak alam, dan sampai hari ini kita melihat semua keindahan di dalam dunia ciptaan, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan yang dari dulu Tuhan sudah ciptakan, satu persatu menjadi 0. Saudara, kalau lihat di YouTube, lihat semua binatang-binatang yang sudah punah. Lihat binatang-binatang yang hampir punah. Dan lihat binatang-binatang yang kemungkinan berapa puluh tahun lagi akan punah. Mengapa bisa menjadi 0? Karena setelah jatuh ke dosa, manusia sudah tidak memelihara dunia ciptaan. Manusia merusak dunia ciptaan. Sehingga binatang-binatang yang dulu ada, sekarang sudah tidak ada. Manusia melihat hasil bumi begitu menggiurkan. Di zaman dia masih hidup, dia ambil sebanyak-banyaknya sehingga merusak alam. Nanti anak cucu akan hidup kebanjiran. Alam diambil terus, tanah dikorek lalu menjadi mandul. Di Indonesia ada beberapa tempat, saya tidak sebutkan nama kota-kotanya. Saudara melihat orang mengambil batu bara, orang mengambil timah, dan orang mengambil apa saja yang ada di dasar. Akhirnya setelah korek-korek, lalu ditinggal. Dulu di satu tempat, di pedalaman, saya ketemu sama penambang-penambang emas yang ilegal. Lalu saya dibawa ke rumahnya sangat jauh, dan ada di gunung-gunung. Lalu dia suruh saya tunggu sebentar, saya mau kasih lihat Bapak emas yang saya dapatkan dari tambang ilegal. Dan emas itu warnanya agak abu-abu, masih kotor-kotor, dan ini masih emas yang belum diproses. Saya tanya dia, gimana caranya kau dapat emas? Dia bilang, saya bor tanah. Jadi tanah itu dia lobangi sampai kedalaman 5 meter. Sudah dapat belum? Kalau belum, berarti dia pindahkan. Nanti kalau kedalaman 3 meter, 4 meter sudah ada, berarti dia akan tetap di titik itu. Lalu dia buat radius berapa meter, di situ dia akan lobangi terus. Dan dia ada alat khusus untuk melobangi tanah, dan tanah di mana ada emas, nanti radius itu dia akan korek semua. Setelah itu dia tinggalkan dengan berlobang. Akhirnya tanah mulai jadi mandul. Bayangkan pohon-pohon yang dari kecil saya melihat, kalau ada orang potong pohon, itu satu batang pohon, kita 3 orang tidak bisa peluk. Lalu saya tanya, ini kayu dari mana? Oh, ini dari hutan Kalimantan Barat. Oh, ini dikirim. Sampai hari ini, saudara hampir tidak pernah temukan pohon yang besarnya 2 orang bisa peluk. Semua pohon sudah habis, sisanya kurus-kurus. Saudara mau cari pohon jati pun yang batangnya besar, hampir sudah tidak ada. Begitu sudah mulai besar, maling langsung datang, langsung diambil. Maka manusia merusak semua yang Tuhan sudah jadikan. Dari 0 menjadi 1, manusia jadikan dari 1 menjadi 0. Akhirnya punah. Poin ketiga yang saya mau bahas adalah dari 0
menuju nol. Dari nol menuju nol berarti selama hidup tidak ada karya apapun. Dia tidak mulai dengan sesuatu, dia akhiri dengan tidak ada sesuatu. Datang dengan tangan hampa, pulang dengan tangan hampa, tidak membawa sesuatu yang dia persembahkan kepada Tuhan. Banyak orang hidup di dalam dunia ini terus mengusahakan alam, terus mencari kekayaan, dan dia lupa setelah dia hidup di dalam dunia berapa puluh tahun, dia akan ketemu sama Tuhan. Saat dia ketemu sama Tuhan, Tuhan tanya, apakah yang sudah kau kerjakan? Dari nol menuju ke tetap nol, tidak menghasilkan apa-apa. Poin keempat, sisa 1 ke 1. 1 ke 1 berarti sudah ada. Sudah ada, diakhiri tetap ada, tetapi tidak beranak cucu, saudara. Saudara perhatikan, waktu seseorang ada di dalam dunia ini, Tuhan sudah ciptakan dia, dan dia sudah sadar keberadaan dia begitu berharga di mata Tuhan. Tapi sampai akhir hidup tetap satu. Sampai akhir hidup tidak ada penambahan jumlah, tidak ada jiwa yang dia bawa sama sekali di hadapan Tuhan. Nah, ini 4 poin ilustrasi yang penting, yaitu poin pertama, dari 0 menuju 1. Ini penciptaan. Poin kedua, dari 1 menuju 0. Ini punah. Manusia merusak alam. Poin yang ketiga, 0, 0. Tidak lakukan apapun. Poin keempat, 1 dan 1. Sudah ada, sudah nikmati karya Tuhan, tetapi tidak pernah berbuah lebat. Nah, hari ini saya akan memfokuskan poin yang pertama, dari 0 menjadi 1. Di dalam Alkitab kita melihat penciptaan Tuhan, kita melihat Tuhan menciptakan yang ada di langit. Tuhan menciptakan yang ada di bumi. Tuhan menciptakan yang ada di bawah bumi. Tuhan menciptakan yang ada di bumi, daratan, ada binatang-binatang, lalu lautan, ada di bawah, di dasar, itu ikan-ikan, di langit Tuhan kasih burung-burung, Tuhan kasih semua planet-planet, semua yang ada di langit, termasuk burung-burung akan terbang di langit. Tuhan cipta semua, tetapi hanya satu ciptaan Tuhan yang paling mulia, yaitu waktu Tuhan cipta manusia. Nah, waktu kita memikirkan Tuhan mencipta manusia, kita kalau pakai bahasa Indonesia, kita kurang menjiwai makna dari penciptaan. Kenapa Tuhan kasih nama manusia sebagai Adam? Adam artinya manusia. Kata Adam ini mengacu ke arti manusia. Tetapi Adam ini juga satu pribadi manusia. Saya kasih contoh. Misalnya kalau ada satu orang namanya sukacita. Sukacita itu sesuatu yang bukan berpribadi. Sifat seseorang waktu dia alami satu kegirangan, maka dia bersukacita. Tapi kalau seorang anak saya kasih nama sukacita, maka anak ini namanya sukacita. Dan sukacita ini bicara tentang satu pribadi orang. Tapi kalau saya bicara sukacita secara umum, semua ada sukacita, ada. Bukan berarti semua ada anak yang namanya sukacita. Bisa ikutin? Adam artinya manusia. Nah, orang yang tidak belajar Alkitab, mereka mengatakan Adam artinya manusia. Manusia pertama bukan Adam. Karena Adam artinya manusia. Manusia pertama siapa? Ya banyak, karena manusia. Tuhan mencipta manusia. Tuhan tidak cipta Adam. Karena bagi mereka Adam itu satu pribadi. Alkitab katakan Adam artinya manusia, dan Adam itu satu pribadi juga. Maka Tuhan waktu panggil Adam, Tuhan tanya, di manakah engkau? Ini Tuhan tanya pribadi si Adam. Nah, kalau kita melihat di dalam bahasa asli, kita akan melihat makna yang dalam di dalam kata Adam. Saya akan jelaskan ini, saudara ya. Ini pertama kali dalam kebaktian juga ada nunjukin bahasa Ibrani.
Bahasa Ibrani dibaca dari kanan ke kiri. Berarti dari huruf yang kalau kita lihat ini X gitu ya. Lalu ini kayak apa ya? Kayak tongkat orang naik gunung Sinai ya. Ini kayak apa ini? Kayak jendela gitu ya. Nah, ini 3 huruf konsonan. 3 huruf di dalam bahasa Ibrani. Huruf pertama Alef, huruf kedua Dalet, huruf ketiga ini huruf M, mem, final mem. Nah, saya tidak jelaskan panjang lebar. Yang saya mau jelaskan mengenai 3 huruf ini. Saudara perhatikan, Adam, inilah konsonannya. Memakai Alef, memakai Dalet, memakai mem. Di dalam bahasa Ibrani, setiap konsonan ada artinya. Kita bahasa Indonesia, huruf A nggak ada arti, huruf B nggak ada arti, C, D, E, F, G, H, I, J, semua tidak ada arti. Tetapi di dalam abjad konsonan bahasa Ibrani, setiap abjad ada artinya. Saudara perhatikan, Alef ini adalah abjad pertama di dalam bahasa Ibrani. Tadi saya sudah katakan dari 0 menjadi 1 sangat penting. Dan abjad pertama di dalam bahasa Ibrani adalah X ini. Atau waktu disebut ini Alef, saudara. Dan Alef inilah yang dipakai untuk nanti waktu sebut Elohim. Dimulai dengan ini. Jadi Alef ini bersifat spiritual. Di dalam penciptaan Adam, Tuhan sudah izinkan masukkan Alef sebagai abjad pertama untuk membentuk kata Adam, untuk menyatakan apa? Lihat, manusia yang disebut Adam, di dalamnya ada unsur spiritual, karena ada unsur Alef ini. Lalu Dalet sama Mem ini kalau saya pisah, Dalet sama Mem ini kalau disebut ini nanti bisa berarti darah. Apa maksudnya Tuhan gabungkan Alef dengan darah? Di sini Tuhan mau nyatakan manusia bersifat spiritual, ada Alef, huruf yang dipakai untuk nanti sebutan Elohim, lalu ada Dam, ini ada darah. Maksudnya apa? Manusia selain bersifat rohani, manusia bersifat fisik. Dan kenapakah Allah lalu digabung dengan darah? Kenapakah huruf Alef digabung dengan yang darah? Di sini kita akan melihat Tuhan memasukkan makna yang sangat dalam di dalam kata Adam ini. Apa yang Tuhan mau nyatakan? Perhatikan, hidup manusia ini berisi darah di dalam seluruh tubuhnya. Dan di dalam kitab Imamat dikatakan, di dalam diri kita ada darah. Dan darah itu sesuatu yang sangat penting. Manusia kalau kehilangan darah, manusia itu akan mati. Dan darah itu bersifat fisik. Dan darah yang ada di tubuh tidak boleh berhenti di satu tempat saja. Dan darah itu harus terus putar, terus putar, terus putar, terus naik dari atas ke bawah, naik atas ke bawah, atas ke bawah. Jadi kita melihat kata Adam ini, ada Alef, ada unsur Tuhan yang bekerja. Lalu ada unsur Dam, darah, ada unsur fisik. Tuhan menciptakan Adam dari debu tanah. Dan debu tanah ini mati. Debu tanah yang mati, begitu ada karya Tuhan, langsung menjadi hidup. Darah, benda mati. Tetapi darah dengan ada karya Tuhan di dalamnya, ada Alef di depannya, maka darah menjadi hidup. Tuhan mau nyatakan hidup manusia terdiri dari 2 sumber ini. Ada yang bersumber fisik, ada yang bersumber sementara, dan ada yang bersumber spiritual. Dan yang spiritual ini yang menghidupkan yang mati. Maka debu tanah yang mati dihidupkan oleh Tuhan. Dengan cara apa? Tuhan memberikan nafas hidup ke dalamnya. Semua yang mati perlu yang hidup dampingi dia. Saya kasih contoh,
konsonan atau huruf mati yang kita kenal. Semua konsonan tidak pernah bisa berbunyi jikalau tidak kita tempelkan huruf hidup. Saya kasih contoh. Waktu kita membaca huruf P, P itu huruf mati. Kenapa P bisa disebut? Karena kita tempelkan huruf E di sampingnya. P dan E, maka bacanya P. Coba kalau E-nya dibuang, coba baca. Tidak bisa bunyi, saudara. Semua huruf mati tidak akan berbunyi jikalau tidak ditempelkan dengan huruf hidup. Kenapakah ada bahasa yang Tuhan izinkan terjadi seperti itu? Tuhan mau nyatakan apa sih di dalam bahasa itu? Semua yang mati, ketemu sama yang mati tetap mati. Tapi begitu yang mati ketemu sama yang hidup, langsung berbunyi dia. Kita sebut M, huruf mati M. Kenapa bisa baca? Karena kita tambah E di depan, jadi M. Kita baca H. Kenapa bisa berbunyi huruf H? Karena ada A di belakang. Tapi heran, satu-satunya huruf, yaitu huruf hidup, yang tidak dipengaruhi oleh semua huruf yang lain. Waktu dia berbunyi murni dia sendiri. Coba kita sebut A. A sendiri dia. Kalau kita bilang berarti konsonan atau huruf mati H yang kita bunyikan dengan kita masukkan A di depan. Jadi saya nggak suka Tapi kalau kita baca huruf hidup secara tunggal, maka huruf hidup itu tidak terkontaminasi oleh semua huruf mati yang lain, karena dia murni adanya. A, huruf hidup berdiri sendiri. Huruf mati tidak mungkin bisa berdiri sendiri, karena dia butuh yang hidup di samping baru bisa berbunyi dia. A, murni A. I, murni I. O, murni O. U, murni U. E, murni E. Begitu saya tambahin konsonan sudah bukan E, tapi itu huruf mati H yang sekarang berbunyi. Nah, ini keajaiban huruf hidup dan huruf mati. Dan heran, kita sepakat di Indonesia menyebut ada huruf hidup, ada huruf mati. Padahal huruf itu tidak pernah dikuburkan, saudara. Mati kan dikubur kan? Tidak pernah dikubur. Tapi sebutan huruf mati dan sebutan huruf hidup ini mengandung bijaksana yang luar biasa. Dan saya percaya Tuhan izinkan sebutan ini ada supaya manusia kelak memikirkan hal itu. Dan akhirnya dikhotbahkan hari ini. Waktu yang mati ditempel yang hidup, barulah yang mati menjadi berguna, dan keberadaan dia barulah orang ketahui. Kalau saya sebut M dengan buang E di depan, keberadaan M tidak diketahui. Karena waktu saya sebut M, mulut saya cuma begini. Keberadaan apa ini? Ini huruf apa ini? Kok nggak berbunyi? Begitu ada huruf hidup, keberadaan M menjadi muncul, saudara. Dan huruf hidup itu tersembunyi dan tidak muncul, saudara. Waktu saya sebutkan satu konsonan M, di manakah huruf hidup? Tidak muncul. Tidak mungkin setiap kali kita tulis huruf hidup kita munculkan. Misalnya saya masuk, lalu kita tuliskan, karena M ini bisa berbunyi, saya tambahin A di samping. Lalu saya M, saya bunyikan dengan A di samping, karena ada A lagi, A tambah, jadi M-A-A. Suk, E dulu, baru S. Tidak mungkin. M-A-S-U-K. Sedangkan M itu sendiri sudah ada huruf hidup. Dan huruf hidup itu tersembunyi di dalam huruf mati dan menghidupkan yang mati. Saudara perhatikan, darah ini bersifat mati. Dam bersifat mati, tapi ada alef di depan. Dan huruf alef tidak pernah berbunyi. Huruf alef disebut silent konsonan. Jadi dia konsonan yang tidak berbunyi. Ini maksudnya apa? Tuhan selalu bekerja diam-diam. Tuhan tidak pernah bekerja langsung heboh. Diam-diam, diam-diam, diam-diam. Maka huruf alef itu huruf yang tidak berbunyi. Silent dia.
Dan Elohim memakai huruf silent ini. Di dalam bahasa Ibrani ada satu huruf lagi yang silent, yaitu huruf Ain. Ain artinya mata. Itu mengacu kepada mata Tuhan yang melihat. Ini silent. Jadi kenapakah konsonan bahasa Ibrani cuma dua huruf yang tidak berbunyi? Huruf yang tidak berbunyi Alef. Alef ini dipakai untuk Elohim, untuk Tuhan. Huruf yang tidak berbunyi satu lagi yaitu Ain. Ain artinya mata. Dan ini mengacu kepada mata Tuhan yang melihat. Tuhan waktu memandang tidak pasang CCTV di seluruh penjuru di dalam dunia. Tetapi mata Tuhan ada di segala tempat. Dan silent. Diam-diam. Memantau manusia. Ini keindahan luar biasa. Dan saya percaya Tuhan komunikasi sama Adam dan Hawa pakai bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani adalah satu-satunya bahasa tertua yang sampai hari ini masih dipakai, dan sampai nanti kedatangan Yesus kali kedua bahasa Ibrani tetap akan dipakai. Saudara kalau pergi ke Israel, saudara melihat abjad bahasa Ibrani persis seperti abjad yang di dalam perjanjian lama. Mereka masih pakai sampai hari ini. Dan mereka waktu berkata-kata, itu bahasanya masih mirip seperti bahasa Alkitab. Cuma sekarang nadanya sudah agak nada modern, karena sudah ada kosakata yang baru. Dulu tidak ada kulkas, maka mereka mesti ciptakan kosakata untuk kulkas. Speaker, dulu nggak ada kata speaker. Tetapi kita melihat semua konsonan-konsonan yang mereka pakai masih sama persis dengan Alkitab. Tidak ada bahasa di dunia yang seperti bahasa Ibrani yang sudah kuno masih dipakai sampai hari ini. Tuhan komunikasi dengan Adam dan Hawa pakai bahasa Ibrani, sehingga makna yang dalam itu Tuhan bisa nyatakan dengan bahasa yang begitu akurat itu. Nah sekarang saya kembali, waktu sebut Adam, ada unsur Alef di depan, ada unsur Tuhan bekerja diam-diam di dalam diri manusia yang fisik. Dan Adam seorang fisik adalah gabungan dari pekerjaan Tuhan, lalu di dalamnya ada darah. Jadi Tuhan mau nyatakan semua manusia ingat, engkau perlu darah. Maka kalau orang kecelakaan, kalau sudah kehabisan darah, yang dicari bukan air, tapi carinya darah. Kita kalau ginjal sudah jebol, yang dicuci darah, bukan yang dicuci otak. Kalau cuci otak, itu namanya orangnya mungkin koslet. Kalau darah sudah kotor, orang yang sudah kena narkoba, nanti dia rusaknya ke darah. Ular kenapa matikan manusia dengan cepat? Karena dia memakai transportasi darah untuk lancarkan dia punya racun menyebar di tubuh manusia. Coba darah kita tidak pernah bergerak, lalu digigit ular, lalu racun numpuk di situ tidak gerak-gerak, maka wilayah yang digigit itu yang jadi bengkak. Tapi karena darah terus mengalir, racun dihantar oleh darah yang terus mengalir, lalu tersebar ke seluruh tubuh. Maka kalau orang sudah kena kanker darah, ini sangat mengerikan, karena seluruh sudah kena. Lalu Tuhan ciptakan Adam, ada unsur darah di situ. Lalu manusia sudah berdosa, Tuhan siapkan darah yang baru. Kita kalau sudah darah kotor, kita mau tak mau cuci darah. Kita kalau ginjal sudah jebol, kita bilang, aku tidak mau cuci, pasti mati. Dan sekali cuci darah, seumur hidup harus cuci darah. Tetapi cuci darah tidak membuat kita bertahan hidup lebih panjang. Cuma menunda matinya supaya jangan tahu cepat. Tetapi ada darah yang sejati yang manusia butuhkan. Itulah darah Kristus yang disiapkan di atas kayu salib. Maka kita lihat tema darah adalah tema yang manusia harus pikirkan. Yesus berkata, minumlah darahku. Bukan berarti darah Yesus diminum secara fisik, tidak. Yesus berkata, tubuhmu mesti ada darahku. Tubuhmu mesti ada darahku yang mengalir di dalam. Jikalau tidak, kamu tidak akan beroleh hidup selama-lamanya. Maka keselamatan hanya di dalam Kristus.
Keselamatan hanya di dalam pengaliran darah Kristus yang memungkinkan kita didamaikan oleh Tuhan. Kalau tidak, kita menjadi manusia. Kata manusia itu adalah Adam. Kita adalah Adam yang ada darah, tetapi darah yang sudah terkontaminasi dengan dosa-dosa kita. Dan kita perlu dibersihkan seluruh darah yang penuh dengan dosa-dosa ini. Darah yang membersihkan harus mempunyai kuasa hidup yang bisa menghidupkan yang mati. Jikalau huruf hidup tidak mempunyai kuasa untuk membunyikan yang mati, maka huruf M tidak pernah akan berbunyi, karena E kurang berkuasa untuk bangkitkan M. M perlu E. E harus mempunyai kuasa besar untuk memunculkan konsonan ini. Jikalau seseorang mati, lalu dia yang mati harus dibangkitkan, maka perlu kuasa hidup yang besar yang bisa kalahkan kematian, sehingga yang mati ini sekarang akan bangkit. Amin. Adam dicipta dari debu tanah. Debu tanah benda mati. Untuk menghidupkan yang mati ini perlu kuasa hidup yang sangat besar, yang melampaui semua ciptaan dari manusia, melampaui semua teknologi. Lalu sekarang Adam menjadi makhluk yang hidup. Lalu kita yang sudah hidup, kita yang sudah berdosa, Alkitab katakan kita sudah mati. Mati secara rohani. Maka yang mati secara rohani ini akan dihidupkan. Yang akan menghidupkan kita harus mempunyai kuasa lebih besar daripada kita yang adalah yang mati. Maka satu-satunya yang bisa menghidupkan kita kembali adalah Dia yang mengalahkan kuasa kematian. Dan Dialah Tuhan Yesus itu. Amin. Jikalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Jikalau Yesus tidak mengalirkan darah, maka kita tidak mungkin bisa diampuni dosa-dosanya. Hari ini saya tidak khotbah panjang-panjang, saya akan simpulkan semua tema ini. Jadi sejak zaman perjanjian lama, kitab Kejadian, Tuhan sudah masukkan tema darah di dalam kata Adam itu. Adam, engkau harus menunggu sampai saatnya. Darah siapa? Oh, di dalam perjanjian lama muncul tema darah. Oh, itu bukan tema utama. Tetapi tema utama tentang darah ini nanti bicara tentang darah Kristus yang harus dikonsumsi untuk kita semua. Bukan diminum secara fisik, tetapi darah Kristus harus ada di dalam diri kita dan membersihkan kita. Maka kuasa Kristus adalah kuasa yang sanggup menghidupkan kita yang sudah mati melalui darahnya yang kudus. Kita bersyukur Oma yang Tuhan sudah panggil, darahnya yang Tuhan sudah cipta itu, Adam yang mengandung darah. Semua kita ada darah, tetapi bukan hanya darah ciptaan yang ada di dalam tubuh dia, tapi darah Kristus pernah membasuh dia, sehingga dia menjadi orang yang diselamatkan. Meskipun sekarang beliau sudah tidak ada di bumi ini karena fisik sudah mati, tetapi kuasa kebangkitan yang dia terima di dalam darah Kristus itu, sekarang dia ada bersama-sama dengan Kristus. Puji Tuhan. Maka kita yang masih hidup, kita harus ingat baik-baik, kita di dalam hidup, kita di dalam angka apa? Tadi kita sudah bahas 0 ke 1 ciptaan, 1 ke 0 merusak ciptaan. Dari yang ada kita buat tidak ada. Atau kita adalah orang yang 0 ke 0, datang tidak bawa apa-apa, pulang tidak bawa apa-apa, seolah-olah hidup di dalam dunia ini 0 sama sekali, susah. Atau kita adalah angka 1 ke 1, tidak pernah berbuah. Yesus berkata, barang siapa ada di dalam aku, dia akan berbuah lebat. Maka kita harus dari 1 menuju many. Bukan 1 menuju 1, tapi 1 menuju banyak. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami berterima kasih untuk umur 100 tahun yang Tuhan percayakan. Dan hari ini di dalam umur 100 tahun, kami merenungkan firman Tuhan mengenai karya ciptaan Tuhan dari 0 menjadi 1.
dan dari kata Adam yang Tuhan sudah masukkan makna rohani yang sangat dalam. Jikalau kami yang adalah orang yang sudah berdosa dan mati secara rohani, tidak ada Allah yang menghidupkan, maka kami adalah orang yang akan hidup di dalam kekosongan yang akan berakhir dengan kekosongan. Tapi karena Kristus membersihkan kami, darah Kristus ada di dalam hati setiap kami, membersihkan dari setiap dosa-dosa kami, maka hidup kami sekarang dimungkinkan untuk berbuah lebat. Hamba-Mu berdoa untuk semua yang ada di tempat ini. Tuhan berkati kami, Tuhan pakai kami di dalam sisa umur yang Tuhan berikan ini, supaya kami berbuah-buah lebat sampai kami bertemu muka dengan Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.